Kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 183 PUU 23 Romawi tahun 2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini untuk permohonan perkara 183 dihadiri langsung dengan saya, Leon Maulana, selaku pemohon 1, dan didampingi dengan kuasa hukum saya, Ratu Eka, Yang Mulia. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor registrasi 183 tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan ke MK? Sudah, Yang Mulia? Sudah ya? Sudah. Nah, tolong sampaikan pokok-pokoknya saja, tidak usah berpanjang-panjang. Nanti akan diberikan nasihat oleh majelis panel karena kami sudah membaca permohonan, bahkan masing-masing hakim itu sudah punya catatan untuk permohonan ini. Oleh karena itu poin-poinnya saja, mulai dari kewenangan nggak usah diucapkan, disampaikan, dianggap sudah disampaikan. Legal standing dibikin secara sederhana, kenapa memiliki legal standing, lalu kemudian alasan-alasan permohonan ditutup dengan petitum. Silakan. Izin Yang Mulia, Ya. untuk saya menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara 183 Ya. 2025 tentang pengujian material Undang-Undang Kepolisian secara bergantian. Ya, silakan. Terkait dengan kedudukan hukum, legal standing, pemohon 1 merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, sedangkan pemohon 2 merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai swasta. Oke. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 dianggap telah dibacakan. Ya. Bahwa pasal yang menjadi objek pengujian adalah pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi dianggap telah dibacakan. Ya. Pemohon 1 merupakan seorang advokat yang secara aktif menjalankan profesinya dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dan kliennya. Ya. Dalam kapasitasnya tersebut, pemohon 1 merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya pasal Aquo. Karena pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan kewenangan aparat kepolisian. Akibatnya, ketentuan ini dapat dimaknai seolah-olah setiap anggota kepolisian dapat menggunakan atribut dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi seperti yang pemohon 1 alami. Ya. Bahwa pada tanggal 12 September 2025, pemohon 1 dihubungi oleh seorang oknum yang bernama M. Rifki Widianto Pratama yang mengaku sebagai anggota aktif kepolisian pada bidang TIK Polda Metro Jaya untuk menanyakan perihal nama panggung istrinya yang merupakan permasalahan pribadi yang digunakan oleh istrinya selaku karyawan perusahaan klien pemohon 1. Dalam percakapan tersebut, pemohon 1 mendapatkan tekanan dan intimidasi dari aparat tersebut ketika pemohon 1 menolak memberikan dokumen legalitas perusahaan yang bersifat rahasia dan dilindungi oleh hukum. Aparat tersebut mengancam akan memerintahkan pihak berwajib untuk mengambil dan memeriksa legalitas perusahaan. Ancaman ini jelas dilakukan tanpa dasar hukum, surat perintah resmi, atau kewenangan penyidik yang sah. Oke. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian dapat dengan mudah menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan atribut jabatannya untuk menekan pihak lain. Tindakan semacam ini mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, due process of law, serta hak atas kepastian hukum dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, cukup untuk menjelaskan. Kalau pemohon 2 di mana kerugiannya?
Baik, Yang Mulia, izin untuk menyampaikan bahwa pemohon 2 merupakan seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan yang juga mengalami tindakan intimidatif dan ancaman dari aparat kepolisian serupa dengan apa yang dialami oleh pemohon 1 sebelumnya. Selanjutnya, pemohon 2 mengalami langsung ancaman tersebut saat dirinya menghubungi rekan kerja yang kebetulan merupakan istri dari anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia, yakni Saudara Rifki, yang merupakan oknum yang sama yang melakukan penyalahgunaan wewenang pada pemohon 1. Tujuan pemohon 2 hanyalah untuk meminjam barang melalui percakapan biasa. Namun, tanpa alasan yang jelas, pemohon 2 menerima panggilan telepon singkat berdurasi 55 detik yang berisi caci maki dan kata-kata kasar, di mana yang berbicara dalam telepon tersebut adalah Saudara Rifki sendiri. Tidak berhenti di situ, Saudara Rifki juga kemudian mengirimkan pesan WhatsApp yang berisi ancaman akan melakukan pelacakan atau tracking terhadap keberadaan pemohon 2 dengan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota kepolisian di bidang teknologi informasi. Ancaman ini dilakukan tanpa adanya dasar hukum, surat tugas, ataupun Oke, surat cukup, perintah resmi. sama ya alasannya. Anda laporkan nggak itu orang-orang mengancam saudara itu? Kita sudah laporkan kepada Iya. Bitpropam Polda Metro, Iya. Divpropam Mabes Polri. Kita Iya. juga sudah tembuskan dan ajukan permohonan perlindungan hukum dan audiensi kepada Komnas HAM, Irwasum, dan juga Ketua Tim Reformasi Pak Siapa? Krisnanda. Yang Oke, mulia. terus udah ada tindak lanjut belum? Sampai dengan saat ini belum ada menghubungi kami terkait dengan Oke. tindak lanjut tersebut. Ya, Yang mulia. harusnya ditanya dong. Kelas, sekarang alasan. Ke alasan permohonan, silakan. Baik, Yang Mulia. Yang pertama, bahwa polisi sebagai pengayom masyarakat memiliki amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, fungsi polisi bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan pelayanan publik. Selanjutnya, bahwa atas penalaran tersebut, wewenang kepolisian pada hakikatnya adalah kewenangan publik yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, fakta empirik menunjukkan bahwa dalam praktik tidak jarang jabatan dan atribut kewenangan tersebut justru dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Bahwa apabila frasa keabsahan wewenang tidak dimaknai secara tegas, hal ini berpotensi melanggar pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak warga negara atas rasa aman sebagaimana yang telah dialami secara nyata oleh para pemohon. Aparat yang semestinya menjadi pelindung justru dapat menjadi ancaman melalui tindakan intimidatif. Selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil wawancara yang diterbitkan oleh Metro News pada tanggal 31 Desember 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui bahwa sepanjang 2024 tercatat ada 2.341 polisi melakukan pelanggaran disiplin. Beliau melanjutkan bahwa dalam upaya untuk terus berbenah dan bersih-bersih di institusi, Polri telah mengeluarkan 3.014 putusan sidang disiplin, 1.070 penempatan khusus, 749 teguran tertulis, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan pangkat, 221 demosi, dan 260 putusan lainnya. Selanjutnya, bahwa penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian saat ini semakin mendesak perlunya pembenahan internal. Hal ini tercermin dari rencana pembentukan tim reformasi kepolisian oleh Presiden Oke, maupun masuk tim poin yang reformasi kepolisian. kedua, poin B. Halaman 21. Baik, Yang Mulia, bahwa profesi Polri adalah profesi yang mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai suatu profesi, maka diperlukan upaya pemolisian profesi karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Selain itu, juga merupakan suatu pengkhususan yang mensyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk masuk dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasib sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa masyarakat selalu membutuhkan polisi yang ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum. The British Royal Commission on Itu Police. dianggap dibacakan ya. Baik, terima kasih Lanjut. Yang Mulia. Poin berikutnya. Baik Yang Mulia. Untuk poin berikutnya, bahwa frasa keabsahan wewenang yang melekat pada pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjelaskan secara eksplisit parameter yang membatasi keabsahan tersebut. Kekosongan batasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya kriteria yang jelas kapan suatu wewenang dapat dianggap sah atau sebaliknya menjadi bentuk penyalahgunaan. Selanjutnya, bahwa akibatnya timbul ruang interpretasi seolah-olah suatu wewenang itu sah hanya karena berasal dari jabatan tanpa mempertimbangkan tujuan, cara, dan orientasi penggunaannya. Pandangan demikian sangatlah berbahaya karena menempatkan legalitas tindakan aparat hanya pada atribut formal jabatan semata, bukan pada substansi penggunaan wewenang yang harus tunduk pada prinsip hukum dan etika. Padahal, legitimasi kewenangan tidak cukup didasarkan pada posisi struktural, tetapi juga harus diuji melalui standar kepatuhan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keberpihakan pada kepentingan umum. Selanjutnya, bahwa sebagai antisipasi tindakan lainnya yang berujung pada penyalahgunaan wewenang, Mahkamah seyogyanya dapat memberikan pemaknaan lebih lanjut atau setidak-tidaknya memberikan nasihat dalam pertimbangan hukumnya kepada institusi kepolisian dalam kaitannya memberikan nasihat kepada sebuah institusi, dan Mahkamah pernah memberikan nasihat seperti yang terdapat pada putusan 4/PUU-7 Romawi /2009 yang memberikan nasihat kepada pembentuk undang-undang. Selanjutnya, bahwa atas dasar tersebut maka seharusnya tidak ada hambatan bagi Mahkamah untuk memberikan nasihat atau masukan kepada institusi kepolisian untuk berbenah ke depannya. Oke, lanjut petitum. Untuk petitum akan dilanjutkan oleh prinsipal Yang Mulia. Silakan. Izin saya lanjutkan Yang Mulia. Petitum, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa keabsahan wewenang pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai keabsahan wewenang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya sah apabila digunakan sesuai hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum, serta tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Sekian Yang Mulia. Cukup ya, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang akan disampaikan penasehatan oleh hakim yang dimohon kesediaan. Pertama Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur.